Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema kesempatan kedua. Diambil dari Yunus pasal 3 ayat 1-3. Kita baca sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, tentu kita pernah mengecewakan Tuhan. Kita mengambil keputusan yang salah, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan bisa jadi kita melakukan hal ini berulang-ulang kali. Pada saat kita datang kepada Tuhan, setelah kita melakukan beberapa kali kesalahan, mungkin kita bertanya-tanya ya, apakah Tuhan masih mau memakai saya? Apakah Tuhan masih mau menerima saya? Saudara, kondisi seperti ini pernah dialami oleh Yunus. Nah, bagian firman Tuhan kita tadi yang kita baca ini adalah, latar belakangnya adalah di mana Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dia memilih melarikan diri. Dia melakukan itu bukan sekedar ragu-ragu, melainkan dengan sengaja menolak kehendak Tuhan. Akibatnya, ia mengalami badai, dibuang ke laut, tinggal 3 hari di dalam perut ikan besar. Semua itu adalah konsekuensi dari ketidaktaatannya. Tapi menariknya saudara, setelah Yunus keluar dari perut ikan, firman Tuhan tidak berbunyi begini, sekarang aku mencari nabi lain. Tapi sebaliknya kalau kita baca di dalam Alkitab dicatat, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Itu ayat 1 tadi kita baca. Nah saudara, kalimat ini, ayat 1 ini menggambarkan tentang hati Allah kita yang sangat besar sekali. Allah itu tidak membuang Yunus dari rencananya. Dia tidak membatalkan panggilannya terhadap Yunus. Ia enggak berkata, karena engkau gagal sekali, engkau tidak layak lagi. Aku tidak mau pakai lagi. Tidak. Allah sebaliknya memanggil Yunus kembali dengan tugas yang sama. Kesempatan kedua itu bukan karena Yunus telah membuktikan dirinya layak loh. Tapi karena Allah tetap setia kepada maksudnya, tetap setia kepada rencananya. Nah, saudara, seringkali kita lebih mudah menerima pengampunan Tuhan daripada menerima bahwa Tuhan masih mau memakai kita ya. Kita percaya dosa diampuni, tetapi kita diam-diam merasa pelayanan kita ini pasti berakhir lah, saya tidak akan dipakai Tuhan lagi. Kita sering berpikir seperti itu. Saya sudah banyak gagal. Orang lain mungkin masih bisa dipakai Tuhan, tapi mungkin saya tidak. Orang lain mungkin bisa diampuni Tuhan, tetapi mungkin saya tidak. Saudara, Yunus mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah bukan hanya mengampuni masa lalu kita, tetapi juga membuka masa depan kita. Tuhan bukan saja memaafkan kita, tapi Tuhan terus memberi kesempatan kepada kita. Tentu saja saudaraku, kesempatan kedua bukan berarti kegagalan yang sebelumnya tidak memiliki konsekuensi. Yunus tetap harus mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Dia mengalami disiplin Tuhan, dia mengalami ketakutan, dan lain sebagainya. Namun saudara, disiplin Tuhan itu bukan berarti penolakan Tuhan kepada kita. Justru melalui disiplin itulah Allah memulihkan hati Yunus agar kembali berjalan di jalan yang benar. Dan juga menariknya saudara, panggilan Tuhan tidak berubah kepada Yunus. Allah tidak memberikan tugas lain yang lebih ringan kepada Yunus. Bukan. Ia tetap berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Tuhan tidak menurunkan standarnya, tetapi ia memberikan anugerah yang baru untuk Yunus menaatinya. Saudara, setiap orang percaya mungkin pernah memiliki kondisi seperti di pasal 1 kehidupan Yunus. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah mengecewakan Tuhan.
Tetapi Tuhan selalu memberikan anugerahnya dan memberikan pasal 3 seperti yang kita baca di dalam kehidupan kita juga. Bukan hanya kepada Yunus diberikan kesempatan kedua, tapi kepada kita juga. Mari saudara, kalau hari ini kau pernah melakukan kesalahan, kegagalan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan kita kasih sabar, pengampun, dan setia. Dia akan tetap mau mengampuni kita dan memakai kita untuk memenuhi rencananya. Baginya Tuhan, bagi diri kita sendiri, bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati.